Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dias Osela di program KKJN Channel dengan tema eh, Nasib Tanah Ciberem. Kali ini kita sudah kehadiran tamu para Inohong Kota Cimahi, yang mana pada sore hari ini kita akan membahas Tanah Ciberem. Seperti sudah diketahui bahwa Tanah Ciberem ini eh, dikelola oleh perusahaan daerah Jati Mandiri sesuai dengan pembentukannya, yaitu berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2006 dan Perda nomor 11 2006, yaitu tentang penyertaan modal. Namun seperti diketahui sebelumnya bahwa Tanah Ciberem ini mangkrak, boleh dikatakan mangkrak karena tersandung banyak kasus. Untuk menggali lebih dalam, maka kami mengundang para pencetus Kota Cimahi, mungkin bisa begitu, atau pengamat serta mantan direktur perusahaan daerah Jati Mandiri serta anggota Komisi 2 DPRD Kota Cimahi. Namun sebelumnya kita berkenalan dulu kepada tamu-tamu kita pada sore hari ini. Pak Insinyur Maktal, selamat sore. Bapak selaku mantan direktur Prusda, Pak ya? Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kepada Pak Haji Barkah, sarjana pertanian Pak ya? Iya. Nah, sekarang menjabat saya panggil Kang Asep Taryana, selaku pencetus dan pengamat Kota Cimahi, tepatnya begitu Pak ya. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum Sampurasun. Rampes. Baiklah teman-teman KKJN, topik kita pada sore hari ini yaitu tentang nasib Tanah Ciberem. Mungkin kita berbincang bapak-bapak pada sore hari ini. Saya awali dari Pak Asep dulu mungkin ya, terkait dengan Paling sepuh. Ya, paling sepuh dan mungkin beliau lebih duluan mengetahui tentang ini, gitu. Karena waktu terbentuknya perusahaan daerah Jati Mandiri, Kang Asep di situ sebagai anggota dewan, Pak ya. Kira-kira apa Pak yang Bapak ketahui tentang PDJM ini? Ya, kalau yang saya ketahui dan saya pahami dan saya sekaligus pada waktu itu ada di posisi terlebih pada waktu itu ada satu hal yang konfrontasi antara pemerintah daerah dan negeri, karena proses awalnya sebenarnya bukan perusahaan daerah, pemerintah Kota Cimahi akan kerjasama dengan pihak swasta yang jadikan landasan adalah jaminannya APBD. Jadi
Indonesia, karena kebanyakan yang namanya kerjasama itu adalah BOT, artinya pemerintah daerah yang punya lahan, swasta yang berinvestasi. Pada kasus ini, swasta yang punya lahan, Pemda yang mau berinvestasi. Itu yang saya tahu dan saya tahu. Kemudian karena ini apa dipaksakan, akhirnya tetap harus masuk ke step kedua, yaitu perusahaan daerah harus dibuat. Lahirlah Perda nomor 10 tahun 2006 itu. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan memodali perusahaan daerah dengan penyertaan Perda nomor 11. nomor 11 dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan budget APBD yang ada di APBD kita. Tapi minimal terselamatkan dan terkoreksi dari situ. Nah setelah itu otomatis kan perangkat, setelah ada payung hukum, perangkat disiapkan. Beberapa direksi sempat dimunculkan gitu, dengan konsep waktu itu bahwa di Ciberem ini kerjasamanya akan membangun pasar rakyat yang akan memfasilitasi dan menyerap tenaga kerja. Itu yang kita garis bawahi dari lembaga ini. Cimahi yang baru berdiri, kemudian beberapa tahun sudah bisa mengaktualisasikan diri, peduli kepada penganggur, menarik investasi, yang kemudian akhirnya bentuklah seperti itu kan gitu, kira-kira seperti itu. Melihat situasi seperti ini mungkin sedih juga Pak ya. Bukan sedih lagi, saya pun lepas tugas sempat memotivasi kembali karena konsepnya berubah-ubah. Awal seperti itu, kemudian muncul lagi Cimahi Junction kan gitu. Kemudian ya terhenti lah karena ada semacam kesan kerjasamanya terjadi pengakhiran gitu. Sehingga Prusda ini ya goyang, tapi terlanjur, uang sudah tumpah di situ kan gitu. Nah 2012 saya coba motivasi untuk bisa ada investasi masuk supaya hidup kan gitu. Tapi lagi-lagi ya salah masuk lagi. Ternyata yang terakomodasi adalah investor yang tidak punya uang. Nah dalam hal itu menurut Bapak sebagai pencetus dan ikut membidani dalam hal itu, kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab Pak? Pihak ketiga yaitu perusahaan daerah. Ya. Tapi tidak lepas bahwa pengawasnya di sana termasuk komisaris adalah sekda dengan wali kota. Nah, walaupun secara pembukuan terpisahkan, tapi ini menjadi satu konsekuensi manakala bisa mengambil sikap, mengambil satu rumusan seperti itu, payung hukumnya kita sediakan, ya harus bertanggung jawab mereka itu. Oke, kita jelas tentang tanggung jawab. Kita ke Kang Maktal ya, saya nama Kang Maktal, cukup familiar juga Kang Maktal ini di publik, sama lah bertiga cukup familiar. Akang sebagai mantan direktur Prusda, mungkin publik ingin tahu apa saja yang telah dilakukan oleh
masa Akang gitu. Akang periode kesini mungkin Kang ya. Terima kasih Kang Dias, Kang Asep, Kang Baka. Saya mencoba menjelaskan meskipun saya ada di tatanan terakhir di pasca permasalahan muncul, sebetulnya saya dari 2000 awal 2014. Betul tadi seperti disampaikan oleh Kang Asep Taryana bahwa ada kejanggalan karena memang di awal itu justru pengusaha yang ingin berinvestasi dan mengajukan perizinan kemudian diterima oleh Pemkot untuk kemudian wali kota pada saat itu untuk melakukan kerjasama. Jadi pada saat pihak swasta mengajukan perizinan ditangkap oleh Pemkot, diajaklah kerjasama Pemkot ya. Dan terus memang ada kendala bahwa yang berinvestasi bekerja sama tidak bisa Pemkot, harus ada pihak ketiga itu badan usaha yang diberikan kalah manajemen betul seperti itu. Di tahap awal itu sebetulnya tidak ada keinginan untuk membeli tanah. Perusahaan daerah berinvestasi sejumlah uang, LBW pada saat itu dengan pemilikan tanah berjalanlah dengan tadi subsidi dari APBD sebesar 70 pada tahun kedua, pada saat baru masuk sekitar 27 miliar itu dihentikan subsidinya sehingga si pihak pemborong atau pelaksana LBW tidak bisa melanjutkan pekerjaan, sehingga akhirnya ada permasalahan. Di tengah perjalanan juga ada keinginan pemerintah kota untuk membuat subterminal Ciberem ya, pernah dengar ya. Betul. Nah, ternyata subterminal pun tidak bisa dimiliki oleh konsorsium atau KSO, harus dimiliki oleh badan pemerintah. Maka yang dimilikilah oleh perusahaan daerah. Jadi tadinya lahan disiapkan sekitar 4.000 oleh konsorsium, tapi ternyata harus atas nama pemerintah daerah atau lembaga yang ditunjuk, yaitu BUMD. Sehingga yang 4 itu menjadi harus dibeli oleh perusahaan daerah. Tetapi lahan 4.000 meter itu ternyata kurang, sehingga tambah menjadi sekitar 6.000 lah. Dengan akhirnya ada biaya pembelian sebesar kalau nggak salah 13 miliar pada saat itu. Tapi atas nama BUMD, ya, perusahaan daerah Jati Mandiri, yaitu nilainya 13 miliar dengan luas sekitar 6.000-an. Itu kemudian juga ada investasi terbangun di situ, jalan, subterminal, lingkaran, fasilitas DPT segala macam terbangun. Itu sekitar tahun 2009 pada saat direkturnya Pak Ajan, direktur kedua. Tapi kemudian karena LBW tadi terhenti investasinya, bangunan juga terhenti, terjadilah kemudian penghentian KSO yang disebutkan tadi, pengakhiran itu pada tahun 2011 pada saat direkturnya Pak Usman. Kenapa terjadi penghentian? Karena itu tadi tidak bisa melanjutkan. Nah, karena pengakhiran seperti itu, ternyata LBW itu tidak bisa
bisa mengembalikan uang yang 27, dihitung tadi dipotong dengan 13 miliar yang beli 6.000 meter, sisanya kemudian juga dibalikan dalam bentuk juga tanah sekitar pada saat itu 7.000 meter Di lokasi yang sama. di lokasi yang sama 7.000 meter, ditambah pasos-pasum untuk pasar raya tadi. Jadi pasar raya ini sebetulnya kalau pasos-pasum milik perusahaan daerah, sehingga dengan pasos-pasum pemerintah daerah perusahaan daerah mendapatkan 7.000 ditambah 3.000 jadi 10.000, sehingga total kepemilikannya seolah menjadi 16.259 meter. Nah, pada saat terjadinya itu sebetulnya tidak ada permasalahan tanah, karena tanah secara legal sudah dimiliki oleh LBH atau Pak Idris dengan membuktikan adanya sertifikat nomor 2650 yang itu adalah pemecahan dari sertifikat 2275 yang dimenangkan oleh Ibu Ida Rosliah melalui PK 92, sehingga terbitlah sertifikat baru atas nama Idris Ismail dengan Juari Bunda yang kemudian tadi ke perusahaan daerah. Nah, dari satu sertifikat kemudian dipecah menjadi sekitar 79 sertifikat. Saya tidak paham ini dasar hukumnya atau tujuannya apa. Tidak dipecah begitu ya. Betul. Semuanya atas nama perusahaan daerah dengan statusnya SHGB. Pada proses perjalanan pembangunan KSO dengan LBW, pada saat itu untuk izin pasaraya sudah keluar karena memang tidak ada permasalahan yang muncul, tidak ada gugatan apapun. Kemudian pada saat setelah pengakhiran, perusahaan daerah bekerja sama dengan namanya PT Pilbers. Multi Perkasa kalau nggak salah. Pak Sopar. Tadi juga sama disampaikan Pak. Ternyata PT Pilbers ini pun setelah memenangkan Bidang Pantes tidak memiliki uang, sehingga akhirnya juga tergantung-gantung. Malah konsep pembangunan yang di pengakhiran itu disebutkan tidak boleh berubah sesuai IMB awal pun berubah dari Pasaraya menjadi Cimahi Junction. Nah, kenapa ini tidak boleh berubah? Karena terkait dengan pasar-pasar sebetulnya. Hanya karena ada kajian, ada studi yang menyatakan bahwa bagi pengusaha kalau bergerak di Pasaraya kurang maksimal keuntungannya, sehingga mereka bergerak untuk membuat mall atau Cimahi Junction. Ternyata karena PT Pilbers ini juga Nusa Persada ini ternyata tidak memiliki uang, akhirnya pembangunan juga terkatung-katung. Malah PT Pilbers ini sempat menjual desain lah kepada masyarakat, sehingga ada sekitar 412 calon penghuni yang akhirnya merasa tertipu, yang sampai hari ini nilai uangnya sekitar 3,5 miliar ini yang dimanfaatkan oleh PT Pilbers yang dibawa kabur, sehingga direkturnya Pak Sopar sempat berurusan dengan hukum dan masuk ke penjara dengan hukuman 1,8 tahun. Nah, karena proses seperti itu, pada tahun 2013 masa akhir Pak Uthman, saya juga dimintakan tolong untuk
pekerjaan AMDAL untuk Cimahi Junction. Dan itu semakin kentara bahwa PT Pindad tidak memiliki uang, karena pekerjaan AMDAL pun setelah 325 juta itu juga sampai hari ini belum terbayar. Karena kebetulan kemudian saya juga diminta sebagai konsultan perusahaan daerah oleh Pak Usman pada saat itu, dengan ada sekitar 36 permasalahan yang harus diselesaikan, baik itu masalah karyawan, masalah aset, juga masalah tadi kerjasama dengan PT Pindad. Itu satu-satu saya coba berikan masukan, dan akhirnya beberapa sudah terselesaikan. Pada bulan Mei, Pak Usman itu mengundurkan diri dari direktur dan dilakukan asesmen direktur selanjutnya, dan saya masuk dari satu kandidat karena memang didorong oleh teman-teman untuk melanjutkan dengan wawasan bahwa saya sudah lebih paham. Saya itu ada sekitar 5 calon pada saat itu, dan saya menggunakan di sana. Saya lanjutkan perencanaan Pak Usman dengan PT Fibers, tetapi karena kemudian saya mencoba menggali lebih jauh dan mempertanyakan masalah PT Fibers kemampuannya, ternyata memang tidak mampu, dan bahkan kemudian saya mendapatkan informasi bahwa rekening yang diperlihatkan pada saat YouTube kontes yang senilai 48 miliar itu adalah rekening bodong, yang mana datang ke saya adalah orang yang membuat rekeningnya, Pak Agung, pada saat itu menyampaikan bahwa ini dibuat di jalan di Pasar Senen. Begitu. Nah, dengan inisial seperti itu akhirnya saya minta pertanggungjawaban, karena tidak ada juga tanggung jawabnya. Saya meminta petunjuk kepada pengacara Joni Alwi untuk melakukan pemutusan secara sepihak. Pak Joni sekarang sudah almarhum, biaya hukumnya pun belum kita lunasi. Akhirnya putuslah secara sepihak. Nah, dengan mengandalkan cerita kemudian kronologis seperti itu, kemudian saya mencoba membuat sebuah bisnis plan yang lebih kira-kira lebih proporsional dan lebih mungkin bisa dimanfaatkan. Tadi bisa menjual kota Cimahi menjadi destinasi dan ikon kota Cimahi. Muncul kira-kira 4 calon investor. Dari 4 calon investor itu 2 diantaranya sudah mencapai kepada tingkatan MOU. Hanya PT Duta itu kemudian mengundurkan diri karena memang kesiapan dananya kurang. Menurut saya pada saat itu desainnya kurang mumpuni lah. Saya ingin sebuah desain yang memang harus lebih baik daripada mall atau hotel atau pembangunan yang sudah ada di Cimahi atau Bandung bahkan sekarang. Kenapa begitu? Prinsip saya bahwa ini harus menjadi destinasi usaha untuk tidak hanya sekedar orang Cimahi, tapi harus dari kota Bandung Barat juga datang ke sana supaya ini memang berkarakter seperti itu. Untuk itu harus lebih bagus dari yang sudah ada, baik itu namanya PVJ maupun yang di Jalan Subroto. Terjadilah itu dengan pihak Korea atau PT Sumlang, dibuatlah sebuah desain yang memang menurut saya cukup mumpuni, dan itu baru sekitar ada di kita. Saingannya hanya Ion Plaza yang ada di Tangerang. Nah, dalam perjalanan saya berpikir ini tidak akan ada masalah. Saya sudah memintakan juga covenant dari wali kota pada berarti untuk masalah perizinan, karena jaminannya adalah tanah tidak bermasalah dan perizinan.
Hanya sayang pada saat akhir-akhir itu perizinan terjadi juga proses pilkada pada saat itu, sehingga ini agak terbengkalai masalah perizinan, dan itu kemudian dimanfaatkan oleh teman-teman di Pemkot dengan alasan seperti itu. Kemudian juga alasan yang menurut saya tidak masuk akal bahwa tanah bermasalah, padahal sampai saat itu saya belum merasa ada gugatan apapun terhadap tanah tersebut dan tidak menerima gugatan dari pihak manapun. Saya potong, Pak. Artinya menurut versi Bapak selaku direktur pada saat itu sebenarnya tanah tidak ada masalah, Pak? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Secara kepemilikan keperdataan. Ada putusan pengadilan tingkat sampai ke tingkat Mahkamah Agung adalah putusan PK terkait pembatalan sertifikat yang digugat oleh saudara Ahong Wijaya. Nah, tetapi saya konfirmasi juga dengan BPN sebagai selaku yang tergugat yang melakukan sertifikat mengenai pembatalan. Jawaban dari BPN pada saat itu dijabat oleh Pak Roni menyatakan tidak sanggup melakukan putusan karena di dalamnya ada beberapa sertifikat yang menurut beliau tidak dikeluarkan oleh BPN Cimahi tapi oleh Kanwil. Kedua juga menurut BPN putusan ini juga rada-rada aneh karena sebetulnya kenapa hanya 79 sertifikat yang dibatalkan, sementara dalam tanah itu dari alas hak yang sama telah muncul sertifikat lain sebanyak 30, yaitu yang sudah menjadi ruko, dan satu sertifikat yang sudah muncul atas nama perusahaan daerah yang dibuat untuk subterminal itu tidak ikut dibatalkan. Kemudian juga dalam pembatalan sertifikat seharusnya disebutkan batas-batas setiap sertifikat, ini tidak disebutkan, sehingga menurut BPN dalam beberapa kali pertemuan resmi bahkan juga dalam sidang kita di DPRD pada saat itu dipimpin oleh Ahmad Gunawan, juga dalam rapat TKPRD di Pemkot dari pihak BPN menyatakan bahwa tanah itu adalah tanah milik perusahaan daerah meskipun seandainya sertifikat sudah dibatalkan, karena pembatalan sertifikat secara tata usaha negara tidak membatalkan kepemilikan, dan kalaupun itu dibatalkan ingkrah maka pemilik bisa mengajukan sertifikasi ulang dan itu juga sampai hari ini juga tidak dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi. Artinya kalau kita tangkap itu hal ini bisa dilanjutkan sebenarnya, Pak? Seharusnya bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan. Ya. Tetapi tadi ada masalah pilkada, masalah ketidakberanian pemerintah kota karena pada saat yang sama tahun 2015 sudah muncul penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap wali kota atas investasi penyertaan modal perusahaan daerah. Meskipun sampai hari ini itu belum terbukti. Ya, sebelumnya kita ke Kang Haji Barkah. Kang Haji selaku anggota Komisi 2 dan selaku anggota Komisi 2 ini diras sebagai fungsi kontrol. Nah, sejauh ini karena kita ketahui bahwa sudah banyak, udah miliaran apa APBD digelontorkan ke PDJM, Pak ya, PDJM pada saat itu. Kira-kira langkah apa, Pak, yang dilakukan oleh Kang Haji gitu, Kang Haji Barkah dalam hal ini menyikapi? Iya, baik, terima kasih. Beginilah nasib yang mempunyai harta warisan yang
gitu ya. Ya, kenapa saya anggap bersalah? Karena memang dari awal saya menjadi dewan, saya sering berteriak. Benahi Prusda, tapi memang responnya kurang bagus. Tapi ternyata dengan adanya masalah, akhirnya semua bangun. Dan ini ya hikmahnya di situ lagi. Yang pertama, kami dari anggota DPRD Komisi 2 hanya mempunyai 2 target sesungguhnya. Target yang pertama, bagaimana aset itu tetap menjadi aset milik Kota Cimahi. Karena ada penyertaan modal yang berasal dari APBD. Sehingga konsep kami tidak boleh hilang. Dan kalau berbicara plus sudah tidak bisa terpisahkan dengan pemerintah Kota Cimahi. Sehingga aset itu sudah merupakan aset negara. Mana mungkin negara kalah sama swasta. Itu lucu lah. Iya. Nggak lucu kan gitu ya kalau negara kalah sama swasta. Itu yang pertama. Yang target yang kedua adalah pembenahan Prusda itu sendiri. Karena yang diterima informasi bahwa Kang Maktal itu berakhir di 2017. Tapi berakhirnya Kang Maktal juga bukan berakhir selesai. Kalau memang ada catatan, ada piutang, atau ada permasalahan antara pemerintahan Kota Cimahi dengan Prusda itu sendiri, itu harus diselesaikan. Jadi segala sesuatunya harus berakhir dengan husnul khotimah, dengan kebaikan, bukan dengan permasalahan. Kalau jangan sampai saya tidak Sebentar. Ya. Pemerintah Cimahi punya hutang ke perusahaan daerah gitu. ya kalau kan gini, kalaupun ada catatan harus iya. dibereskan. Betul. Harus dibereskan. Jadi jangan sampai setelah Kang Maktal lepas dari Prusda dibuang begitu saja atau dibiarkan begitu saja. Karena menurut informasi sampai hari ini ternyata kan belum ada direktur yang baru. Betul. Padahal kekosongan demisioner sudah berapa tahun. Ini berarti kan kurang ini juga kurang adanya bentuk perhatian dari pemerintahan Kota Cimahi gitu. Dalam hal ini. Jadi langkah saya pasti saya akan mengawasi, pasti saya akan mempelajari, yang pada intinya kami berkomitmen anggota DPRD bahwa negara tidak boleh kalah sama swasta dan itu sudah menjadi aset negara. Sementara seperti itu. Sementara status PDJM itu sendiri gimana itu? Kalau dilihat dari status ya sekarang dikatakan ada, secara lembaganya ada, tapi kepengurusannya tidak ada karena sudah demisioner, karena ada SK masa berlaku dari sekian ke sekian, dari sekian ke sekian. SK itu sudah berakhir, tapi ternyata kan di balik itu ternyata banyak permasalahan. Ini juga harus dibenahi, bukan hanya fokus Ciberemnya, tapi termasuk Prusdanya itu sendiri harus kita benahi. Prusdanya itu sendiri ya? Iya, pertama pertama yang akan kita lakukan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak Pemkot Cimahi, segera bentuk restrukturisasi Prusda. Gitu ya, bahkan kebetulan tadi ada rapat badan anggaran. Berbicara kecil itu dibanding dengan permasalahan yang ada. Sehingga tadi saya secara ini Dewan sudah menganggarkan cepat benahi, apalagi misalnya saya tahu eksis di Prusda ini kalau kemarin-kemarin landai lah, tapi setelah saya tahu ternyata ada panggilan, tergugat dan sebagainya, luar biasa. Bahkan ada yang sudah jadi tersangka. Jadi sudah tidak lucu. Kenapa tidak lucu?
tanah yang sudah lama dimiliki oleh pemerintah Kota Cimahi, gitu ya. Hari ini justru muncul gugatan lagi, gitu kan. Jadi ya ini kejadian yang unik deh, yang harus kita pelajari dan yang pasti konsep awal tadi bahwa prinsip kami tidak ingin kehilangan. Kami akan tetap mempertahankan dan kami akan memperjuangkan bahwa lahan itu tetap lahan pemerintah Kota Cimahi, notabene lahan milik masyarakat Kota Cimahi. Ke Kang Asep, jadi publik mengetahui bahwa tanah Ciberem itu dari awal memang bermasalah. Nah, saat eksekutif membawa ke legislatif mengajukan bahwa tanah itu bermasalah. Nah, Kang Asep selaku pelaku sejarah pada saat itu mengetahui itu tidak, Pak? Kita mengetahui, Pak, tahu persis karena sebelum dilaksanakan kerjasama itu, Saudara Idris bersama jajaran disuruh menyampaikan paparan. Mengetahui bahwa tanah itu bermasalah. Tapi permasalahannya kenapa dibentuk Perda nomor 11 untuk menyertakan modal? Kita sarankan kepada kota yang lanjut dan atau kalau mau sebelum beli dulu. Nah, pada saat itu Idris pun menyampaikan beli tanah itu cuma 2 miliar. Tanah kasus ya. Bonding, Pak. Bonding yang apa? Untuk sini sekarang lebih dikenal dengan C. Dan dari saat itu juga sudah kita sampaikan. Kalau mau dilanjutkan, lebih tidak seperti itu kalau dibeli saja. Dan akhirnya dibeli. Tidak. Tidak. Justru kan kenapa timbul permasalahan sampai akhirnya jadi tersangka dan sebagainya. Regulasi yang kita keluarkan kan judulnya penyertaan. Penyertaan modal. Tidak ada pembelian. Maaf kalau penyertaan itu ini aja ya interaktif. Penyertaan. Jadi Ya, silakan. penyertaan modal itu memberikan modal Kepada konsep yang sudah disiapkan oleh mereka untuk kerjasama dengan pihak lain, yaitu LBW yang punya lahan. Tidak ada konsep pembelian di situ, Pak. uangnya dipakai apa tapi uangnya? Nah, uangnya dipakai untuk membangun, Bukan membeli tanah. bukan membeli tanah. Nah, kemudian berjalan pada konsekuensi pengakhiran, kemudian jadi ada tanah, itu yang menjadi masalah. Kan yang namanya membeli tanah itu dengan uang, ya, bukan dengan konsep. Itu yang menjadi temuan penyimpangan secara hukum. Nah, kemudian ada pembelian tanah yang lain juga, itu tidak termaktub di dalam perda itu. Makanya kenapa sempat terhenti? Progresnya tidak terlihat. Progres terus dan Progres dari kerjasama itu, ya, Iya, iya. awal itu antara LBW dan perusahaan, maka tentatif, karena tidak ditunjang oleh konsep yang matang, yang kemudian akhirnya bersinergi pada satu kegiatan pelaksanaan pembangunan. Bahkan lebih cenderung yang lebih besar itu adalah honor PSO daripada pembangunan. Gitu, Pak, awalnya. Benar itu, Pak Darul. Sehingga terhentilah. Karena
Ini waktu itu Itu jabat. evaluasi dari kita. Waktu itu saya kebetulan di Dewan juga kan. Iya iya. Evaluasinya seperti itu. Perbaiki baru masuk lagi kan. Perbaiki dan seperti itulah. Nah kemudian konsep-konsep yang lain yang perlu juga dipahami di sini. Udahlah mungkin maka ini adalah direksi yang keberapa. Iya. Yang pertama tuh adalah Pak Uyat, Insinyur Uyat sudah. Ya. Dari situ aja udah kelihatan. Udah mundur Pak dari direksi. Ada apa? Tahapan-tahapannya itu harus dibuat. Pasti ada mismanagement di situ. Kemudian diganti lagi oleh Haji Ansudi. Terakhir oleh Pak Usman. Dibukalah lelang investasi, muncullah 9 peminat bekerja sama dengan UNPAD. Sampai UNPAD sendiri akhirnya bingung, tidak ada rekomendasi terakhir dari 9 lelang investasi ini. Karena dari pihak perusahaan membawa kemauan sendiri, terjebaklah dengan PT Pilbels Sudah sebelum Kang Maktal mungkin ya. sebelum Kang Maktal. Yang terjebak dalam PT Pilbels. Terjadilah perubahan konsep-konsep sampai akhirnya ya maaf masyarakat melihat bukan ingin membangun lagi di sana, katanya mau cari harta karun. Karena menggali basement yang cukup dalam, punya anekdotnya. Iya iya iya. Artinya apa, masyarakat pun sudah paham ini konsepnya begini, kenapa jadi rombak lagi? Nah, dari situ mulai terjadi sepertinya Pak ini atau apa aset dijual dan sebagainya. Kenapa makna masuk tuh udah nggak dapat. Sampai pelimpahan aset yang dikelola juga kan tidak hanya Ciberem saja sebenarnya terus tuh. Ada desain packaging kan, Rumah desain ya. desain, Rusunawa. kemudian Rusunawa, RT. dan ada Rusunawa yang belum jadi aset juga dilimpahkan kepada Perusda. Kenapa belum aset, itu aset pusat, tapi karena udah terlanjur begitu ya kita punya beban moral kayak ada di Cimahi sampai kita urus. Iya. Sampai di dalam Perusda pun akhirnya kan bersilang pendapat sampai akhirnya ada upaya-upaya politik, kemudian Rusunawanya di polis lain. Dikejar sama saya kan, siapa yang lapor lah pada angkat tangan semua. Iya iya. Sampai saya tidak dipanggil, saya minta dipanggil, yang lain dipanggil, saya tidak, saya minta dipanggil, saya jelasin semua. Diambillah tuh berkas sama Polres. Ini Polres juga salah, ini aset pusat, harusnya Poltabes yang ambil Pak. Diambillah semua berkas dan Polres pun nggak bisa ngapa-ngapain. Terus inspektorat suruh periksa, ya nggak bisa lah. Sampai ada surat dari Polres ke wali kota, saya datang inspektorat kan. Ada kewenangan apa kalau inspektorat dengan aset pusat? Ya nggak ada lah kan. Syukur kalau Pak jadi. Oke. Jadi harapan Kang Maktal sendiri selaku direktur yang bungsu mungkin untuk saat ini ya, karena belum ada direktur yang lain. Ya
Ya, kalau Kira-kira apa, Kang? Makna ini kan bangkit dari runtuh, Iya. dari sisa-sisa Mau kondisi bangkit. yang ada. Harapannya seperti apa, Kang, kira-kira? Jadi gini, kalau saya sih lebih gini, ya, Mas. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Betul. Kembali kepada niat. Niatnya mau menyelesaikan atau mau gimana? Makanya tadi sudah ada 36 permasalahan termasuk masalah aset itu tadi. Tadi pasar atas itu masalah aset yang belum selesai karena lagi digadaikan ke Asian Development untuk pembangunannya dan belum selesai. Kemudian rusun Melong itu pun aset pusat. Sudah sekarang sudah kembali pada zaman kita masih aset pusat. Masih aset besar. Sehingga kemudian saya meminta itu dikembalikan. Ya. BITC itu pun sama masih kepemilikan banyak orang. Gitu. Jadi banyak termasuk Sangkuriang. Sangkuriang sampai hari ini itu masih aset orang. Karena Belum itu jadi hanya aset hak Cimahi. pakai. Gitu. Makanya saya dari pemenahannya saya kembalikan semua aset itu kecuali Ciberem. Kenapa? Karena Ciberem dari penyertaan modal, bukan dari penyerahan aset dititipkan dari Pemkot. Harus diselesaikan. Kalau saya sih setuju ya, dalam artian itu ada kapital lain di situ dari APBD. Bagaimana caranya itu kembali? Bukan kembali, Pak. Udah hari Bagaimana kembali? Karena kalau dilihat dari aset yang ada, itu nggak akan selesai kalau berbicara lahan di sana. Yang namanya keberadaan sampai sekarang dipolis lagi oleh Kejari, status quo. Satu sisi kan makna tidak ada gugatan, sisi lain itu yang berseteru antara Awam sama Inggris. Ya iya, kalau dengan Prusda pasti nggak akan digugat karena bukan pihak. Iya. Pihaknya itu Awam Inggris. Sembari juga sebenarnya yang dibahas dengan tanah itu atas nama cek itu juga sebenarnya semuanya salah. Karena nama yang sebenarnya itu bukan cek osah. Cek osah itu seorang laki-laki bukan perempuan. Muncullah ahli waris dan sebagainya mengaku anak dan sebagainya tidak ada. Ya sebenarnya yang buat berperkara di sana juga semua salah. Nah ini semoga nanti ke depan terbuka terang apabila pemilik yang sebenarnya itu. Berarti semuanya itu salah awalnya, Pak ya? Semuanya itu salah. Tidak salah, Pak. Makanya harus dilihat di ini apa di aset kekayaan negara yang sebenarnya siapa ini. Kemudian berbicara negara juga. Negara harus di dalam artian kata Pak Barkan. Nah ini salah juga kalau berbicara aset negara. Ini aset pihak ketiga kalau berbicara Prusda kan gitu ya. Kalau berbicara awal seperti kemarin sebelumnya dibeli dari APBD, jaminan APBD mungkin itu aset pemerintah. kalau kan saya berpikir bahwa Prusda itu juga penyertaan modalnya dari APBD, Pak. Iya. Dan ada dalam penyertaan modal itu yang dibelikan tanah yang saya tahu dari kemarin. Ya tapi tidak bisa dilangsungkan itu menjadi satu aset negara. Nah ini mungkin yang harus jadi topik. Harus diluruskan. Harus. Ya, ya. Akhirnya gini Pak, solusi ini harus berangkat dari tujuannya lah. Iya. Kepemilikan yang sebenarnya siapa? Kalau itu sudah clear kesannya kan. Nah, kalau berangkat dari situ, ini kita punya pemerintahan daerah. Dan lokasi itu ada dalam kewenangannya. Kenapa tidak berupaya melakukan satu langkah apa yang bisa membuka hal itu secara terang
Nah, lepas dulu lah perusahaannya, lepas dulu investasinya, lepas dulu. Coba dibuka dengan Fokus dulu ke lahannya. Nah, Oh, sementara ini gimana Pak dari pihak eksekutif sendiri? Kalau yang saya pahami, kalau nama Aceh baru muncul dari Kang Asep hari ini, ya. gitu ya, baru muncul hari ini. Kalau yang kita lakukan pada saat ini, saya sudah Komisi 2 sudah mengundang Kang Marta diundang, Idris diundang, BPN diundang, terus Kejari juga diundang kemarin. Dan BPN juga menyatakan sah bahwa kepemilikan itu tanah pemerintah Kota Cimahi, tanah Prusda lah. Kalau dalam pernyataan modal. Kalau saya berbicara tadi bahwa itu tanah negara, karena Prusda tidak mungkin ada tanpa ada sebuah negara. Gak mungkin Prusda bisa berdiri sendiri. Gak mungkin Prusda mempunyai modal sendiri. Tanpa penyertaan modal dari Kota Cimahi, mana mungkin Prusda mempunyai satu aset gitu. Sehingga saya menyatakan bahwa itu adalah aset negara, aset masyarakat Cimahi. Gitu. Jadi kita akan melakukan perlawanan kalau sampai ada perampasan itu. Karena apa? Ada uang masyarakat, uang rakyat yang ada di dalamnya. Sehingga setelah konfirmasi dengan Idris dan sebagainya, maka dalam waktu dekat, insya Allah Komisi 2 berinisiatif, Dewan berinisiatif. Kita juga akan panggil Awong, ingin tahu kejelasan seperti apa. Gitu. Bolehlah mau Awong, Idris, lepas saya pek wae, tapi tanah Pemkot potong diganggu. Kan gitu kalau konsepnya kita. Kalau saya sih malah begini. Kalau mau bicara lahan ya kita kan dari awal. Kita tidak tahu mau yang jelas lahan dibeli dari Idris dibeli dari Ida Rosliyah memenangkan perkara dengan Soma dan Awong. Yang menikah dengan Dimas Ceh atau Rosa. Yang dari awal memang aneh, bagaimana nah ini yang menikah secara Katolik bisa mempunyai ahli waris seorang Soma warga gereja yang mengurus BKK-nya. Di sini tidak berlaku hukum waris Islam, di mana seorang istri apabila tidak punya anak, maka saudara-saudaranya mendapatkan hak waris. Karena ini pernikahan Katolik muncullah maklumat perjanjian perkawinan. Di mana menunjuk 3 orang anak yang dibawa oleh Hanifah Bunsen, yaitu Otto, Henny, dan Lili sebagai ahli waris. Ketiga anak ini kemudian menghibahkan kepada namanya Freddy Hugo. Ini sejarah yang saya tahu. Freddy Hugo kemudian menikah dengan Ida Rosliyah, sama secara Katolik, dan kemudian juga melakukan penguasaan pelepasan hak secara tidak diakui oleh aturan main di BPN. Jadi memasrahkan haknya kepada Awong dengan uang ganti rugi sebesar 127 juta pada saat itu yang dibagi 3. Dimiliki yaitu tadi Awong, PTKI, dan Inggih. Gitu. Tapi ini pemasrahan, bukan proses jual beli, hibah ataupun waris. Sehingga pada saat digugat, pada tahap awal putusan pengadilan 2.500 itu dibatalkan dengan PK 92. Karena kalah oleh PK
PK 92, kemudian Awang menggugat Soma, muncullah PK 117, di mana PK 117 dengan PK 92 ini tidak bersinggungan secara hukum perdata, tidak membatalkan PK 92 yang menjadi dasar terbitnya sertifikat yang tadinya atas nama Soma menjadi atas nama Ida Rosdia oleh PK 92. Jadi dibatalkan tuh sertifikat 2275 yang atas nama Soma, kemudian balik nama atas nama Ida Rosdia dengan nomor sertifikat yang sama 2275. Itu seperti hukumnya sudah selesai menurut saya. Kemudian yang anehnya lagi, kenapa dengan PK 117 bisa membatalkan secara terbitnya sertifikat atas nama itu apa tidak harusnya. Sedangkan proses tun itu hanya bisa dilakukan apabila terjadi ketidakwajaran, ketidaksempurnaan, persyaratan keluarnya KATUN, surat keterangan tata usaha negara, gitu loh. Jadi tidak bisa hukum perdata menjadi dasar hukum tun, karena beda. Yang harus diselamatkan kembali ke awal, kalau waris ke rumah. Setelah itu kan ya. Ya. Bagaimana caranya uangnya kembali ke rumah? Kalau berbicara uang itu saya kurang setuju. Karena uang yang diinvestasikan dahulu dengan sekarang nominalnya sangat beda lah. Yang dihitung ya, hitung apa konversi lah. Karena kalau kembali ke sana kita akan terjebak. Nah, mengembalikan, siapa yang harus mengembalikan? Kalau seandainya tanah itu tidak dikuasai dulu, di mana dulu? Kemudian kita kalah oleh Awang, Awang tidak mungkin mengembalikan. Jadi harus mengembalikan itu siapa? Yang menjual kepada perusahaan. Ya. Tapi bagaimana bisa memenangkan kalau sekarang yang dituntut penjual dan pembeli ini dituntut oleh Awang? Kemudian penjual dan pembeli ini tidak bersatu melawan dulu Awang. Kalau sudah dimenangkan, mau dikembalikan, tutup penjual oleh perusahaan darah, kembalikan Iris. Dan sampai sekarang belum Belum sampai ke sana. Nah, permasalahannya bagaimana bisa menangkan? Yaitu bereskan dulu perusahaan darahnya sebagai objek hukum yang harus melawan bersama-sama dengan Idris. Melawan gugatan yang sekarang dilakukan gugatan perdata. Kalau ini tidak terselesaikan, ya hilang. Kita berbicara hukum, berbicara subjek dan berbicara objek. Subjeknya sudah jelas, objeknya objeknya sudah jelas, subjeknya siapa nih sebenarnya akan kita. Jadi PDJM-nya dibenahi dulu gitu ya. Bagaimanapun juga tidak bisa ujung mentang-mentang PDJM ini 100% yang begini. Awang bolehlah mengajukan permasalahan. Tapi kalau tidak salah dalam klausannya itu non executable. Nah, kenapa ini terbuka? Ya justru terbuka setelah laporan kaum muslim. Nah itu kan juga lucu. Laporan kaum muslim, ya terbuka semua bahwa dari dulu ini Awang yang memenangkan sebenarnya, dan kita mulai dari dulu. Nah, ini juga kesalahan. Ya. Saya lapor ke ombudsman. Ombudsman menyatakan bahwa tanah itu milik Awang. Apa kewenangan ombudsman?
bukan milik awam, produk hukumnya yang keluar. Akhirnya ditemukan oleh ombudsman bahwa ada produk hukum itu yang menyatakan awam pemenangnya, tapi non-executable kalau tidak salah. Betul, itu yang disebut kasasi 2.500 dimenangkan oleh awam. Tapi itu sudah dibatalkan dengan PK 92. Itu jelas disebutkan di situ. Jadi secara hukum batal. Sudah batal gitu. Nah kalau ombudsman masih berpatokan gitu ya salah kaprah. Kan saya juga lucu. Dasar terjadi permohonan sita eksekusi yang Sekarang dinilai ombudsman gimana? bukan membangkitkan, saya minta ombudsman untuk adil di situ. Gitu. Tetapi yang aneh justru kenapa ombudsman ini nih yang kemudian harusnya yang pertanyaan ke ombudsman adalah pelayanan publik Pemkot terhadap perizinan, gitu loh. Jadi kemana-mana. Nah jadi tidak ada kewenangan ombudsman masalah itu punya siapa, tapi proses pelayanan publiknya ini terlalu jauh kalau ombudsman masuk ke dalam ranah perdatanya. Itu sebab akibat. Ya. Sebab akibat begitu ada pengaduan untuk proses perizinan, terbukalah semua. Kalau gini, yang dilakukan pada hari ini sama ini. Setelah kita koordinasi dengan Pemkot Cimahi, pada hari ini sedang melakukan pembenahan. Sehingga ini yang jadi masalah kan status kita juga PLT. Iya. Ya, kepemimpinan. Kalau kepemimpinan sebut kepemimpinan yang banci lah gitu ya. PLT pelatih. Ya bisa pelatih gitu ya. Artinya PLT karena kejadian musibah kemarin yang kesekian kali di Kota Cimahi. Dalam segala sesuatu, dalam upaya mengambil sebuah kebijakan itu, yang namanya PLT itu tidak bisa langsung. Tapi dia harus izin gubernur, termasuk Mendagri. Sehingga ada keterbatasan. Tapi dengan keterbatasan itu, kemarin ada informasi bahwa sudah memutus dari pemerintah Kota Cimahi untuk konsultasi dengan Mendagri, dan lahir bahwa segera benahi Prusda, audit Prusda, kemanfaatan Prusda terhadap masyarakat. 3 poin itu, sehingga harus ada konsultan. Maka sudah dilakukan pada hari ini dan sedang dilakukan dan sudah dibentuk panitia. Ya, gitu. Itu yang dilakukan oleh pemerintahan Cimahi, upaya percepatan pembenahan Prusda itu sendiri, karena kita sadari seperti yang barusan Kamakta utarakan bahwa harus dibenahi Prusdanya. Untuk melawan itu harus dibenahi Prusdanya, dan dalam menghadapi gugatan, karena pada hari ini Prusda termasuk yang tergugat ya Kamakta, yang digugat maksudnya digugat utama Prusda Pesan daerah ya. iya. Kalau dulu kata informasi kan tidak pernah Prusda digugat. Yang digugat itu adalah Idris. Baru hari ini karena ya. Nah, jadi masuklah jadi para pihak. Kalau sebelumnya kan tidak. Ya, sebelumnya Sertifikatnya sama. sertifikat muncul itu setelah terjadi pelahiran. Kemudian sertifikatkan itu yang sebenarnya ya. Yang pada intinya kalau konsep dari kami karena bagian dari pemerintahan hari ini yang mendapat warisannya rumit dari Kang Asep nih, gitu ya. Ya maksudnya pemerintahan seperti itu.
Ya, ahlinya sebagai jadi pengamat dan jadi prihatin mungkin. jadi karena pelaku juga. Pelaku tidak juga. nolak. Pada hari ini saya hadir juga, dia harus sesuai dengan amanahnya akan meluruskan konsep, tapi dengan satu konsep, meluruskan itu bukan menghilangkan aset. Saya tetap, apalagi sertifikatnya sudah milik Rusda, bahwa itu adalah aset kami, aset masyarakat Kota Cimahi yang wajib dan harus diperjuangkan sampai kata kasarnya mah titik darah penghabisan dengan siapapun. Seperti itu, Pak. Yang jadi pertanyaan saya kan begini, oke lah, lahan Ciberem disita oleh kejaksaan. Disita dari siapa? Yang menguasai lahan Ciberem perusahaan daerah, yang memiliki sertifikat perusahaan daerah. Tapi saya selama jadi pejabat direktur tidak pernah merasa ada surat penyitaan. Tiba-tiba saja ada pelang disita. Disita dari siapa? Kenapa disita? Dan ternyata di akhir pada bulan April tahun 2020 sebetulnya itu harus sudah dikembalikan. Waktu itu Bapak posisi masih direktur. Sudah bukan direktur. Oh, bukan direktur. Jadi selama ini jadi nggak ada upaya untuk kira-kira beliau sudah mengetahui tidak, Pak? Atau kan dari pihak kalau hari Dewan ini, menyampaikan? Gini, Pak. Struktur Rusda itu komisaris adalah wali kota dan wakil. Ya. Pengawas itu adalah jadi begitu ini komisioner sebenarnya ini bisa masuk, dan apalagi sektor di situ kan juga sebagai kepala pemerintahan ya, terlibat karir tertinggi dalam ASN. Nah, ini yang harus diluruskan juga, Mas. Jadi harus bisa ngambil langkah sebenarnya. Ya. Kalau ini masih ada dalam posisi komisioner, ya boleh-boleh aja ngambil langkah. Harus secepatnya itu, Pak. Nah, itu tidak seperti di teknis tidak begitu. Perda 2000 terakhir nih, perda tentang perusahaan daerah itu yang 2012, nomor 12 tahun 2012. Memang seperti itu. Sekda otomatis menjadi badan pengawas, ketua badan pengawas. Ketua badan pengawas. Yang bertanggung jawab melaporkan kepada wali kota. Tetapi dengan PP 54 tahun 2017, maka perda itu sudah tidak nyambung. Iya. Di mana PP 54 tahun 2017 menyebutkan manakala perusahaan daerah ini dan habis masa jabatan, yang bisa menggantikan itu adalah wali kota. Bukan Banwaslu ya? Bukan, Oh, tapi wali kota. Wali kota. Ya, sebagai KPI. Jawab. Masalahnya sekarang, Cimahi tidak punya wali kota. Nah, sehingga PLT ini harus tadi izin gubernur, Kemendagri. Jangankan untuk membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan hukum, bahkan menghadiri rapat pleno DPRD pun harus dengan izin Kemendagri. Nah, ini kan kita berbacu dengan waktu. Gugatan sidang pertama kemarin tanggal 16 Juni. 16 Agustus. Kita tidak ada yang hadir. Nanti tanggal 29 sidang lanjutan. Itu harus siap-siap dong, segera diselesaikan. Tadi hukumnya karena hari ini dengan Permen nomor 59 tentang BUMN tidak lagi dikenal yang namanya Perusda. Yang ada itu adalah Perumda dengan Perseroda. Bedanya apa? Kalau Perumda milik
mirip dengan Perusda di mana 100% saham milik pemerintah. Perseroda itu ada pihak luar minimal atau maksimalnya 49%. Jadi kalau mau berubah dari restrukturisasi, yang namanya badan pengawas berubah menjadi dewan pengawas, kebijakan itu harus diubah. Ini kan kembali lagi Pak kepada yang membuat legal document. Posisinya di mana? Dewan. Dewan. Kalau payung hukumnya sudah berubah, turunannya pun harus juga berubah. Itu dulu baru masuk kepada pengisian komposisi. Ya. Sesuai dengan Makanya ini kan berpacu dengan waktu. itu aja bikin perda cuma 2 hari Pak. Padahal saya tahun 2018 bulan Mei sudah menjawab surat terakhir dari wali kota Pak Ajay. Yang pada saat itu Pak Ajay menawarkan kembali ke saya untuk melanjutkan sebagai direktur setelah melihat berbagai permasalahan pada saat itu. Saya sanggupi, tapi dengan syarat lakukan restrukturisasi. Kedua, berikan anggaran untuk perbaikan. Atau ketiga, kalau anggaran tidak diberikan, berikan izin untuk pembangunan. Karena pada saat itu belum ada gugatan perdata ke kita. Iya. Dan ini sampai hari ini tidak diberikan. Artinya munculnya sekarang gugatan seperti ini. Jadi maksud saya, siapapun kalau ingin jadi pejabat di daerah, baik itu pejabat di ASN maupun sebagai kepala daerah, jangan hanya melihat nikmatnya saja, permasalahannya pun harus diambil. Jangan hanya mau terima gaji dan segala macam fasilitasnya, tetapi permasalahannya tidak mau menyelesaikan ini masalah. Harus dengan segala konsekuensinya Kalau permasalahan. tidak mampu, tidak berani, jangan diambil jabatan itu. Karena pertanggungjawaban itu tidak hanya di dunia loh. Setuju. Itu yang saya inginkan sebetulnya. Kalau tidak mau, ya mundur. Jadi tinggal Kang Asep ikut mengawal mungkin ya dengan Kalau saya punya beban moral sendiri Pak, kalau berkaitan dengan Cimahi. Karena kita kan penggagas awal, penggagas awal. siapapun barangkali untuk hal yang berkaitan dengan akan mengganggu Cimahi untuk kita berdebat, termasuk apabila ada aparatur yang ya mau diam-diam mau terang-terangan kita pasti paling depan. Sehingga untuk saat ini karena infrastruktur pemerintah sudah terbentuk, kita berharap lah DPRD, eksekutif, kemudian stakeholder yang kaitan dengan itu bisa benar-benar menjadi penyambung lidah rakyat, pengawasannya dilaksanakan, fungsi-fungsinya dimaksimalkan, kemudian pelayanannya benar-benar melayani, Dilakukan. jangan elit sendiri, eksklusif sendiri. Karena yang saya amati, saya lihat seorang yang berkarir aja di tingkat kota, kalau kita WA, kita telepon susah. Padahal kita mau ngasih duit loh. Ngasih tinggi. Apalagi kalau mau minta. Iya.
kadang-kadang malu hati saya yang mendirikan diri ini. Ini curhat ya Pak. Bukan curhat, fakta ini. Fakta ya. Fakta dalam artian mana kita berbenah. Nah, karena Cimahi ini filosofinya dalam. Orang mungkin menyebut Cimahi. Sekarang sudah tidak relevan. Yang jelas Cimahi ini adalah ciri manusia hidup. Mari kita buat ciri yang bagus, jangan ciri yang jelek. Karena pasti di Cimahi mau diantar, Pak. Naiknya ciri goreng mangga, konsekuensinya jelas. Baik Pak, karena durasi yang batasi kita, tapi insya Allah di segmen berikutnya kita berbincang-bincang lagi. Namun sebelumnya mungkin ada statement akhir dari Kang Barka. Kamu tahu dulu kali. Kang Mata, selaku Kalau saya sangat berharap ya, dengan apapun yang sudah menimpa diri saya selama menjabat sampai hari ini dengan resiko berbagi. Tolong jangan dibuat dikerdilkan bahwa itu kepentingan pribadi saya. Saya sudah cukup banyak berkorban, baik material maupun moral. Mari kita sama-sama selesaikan permasalahan ini, karena tidak bisa ditinggalkan. Mentang wah nanti aja diurus yang akan datang, tidak bisa seperti itu. Soklah atau dengan ibadah kita selesaikan berbuat sesuatu untuk masyarakat Cimahi. Rezeki mah tidak akan pahili. Gitu loh. Nikmati sekarang apa sih? Siapa ketemu hari bapak. Nah ini saya sudah berkolaborasi dengan teman-teman di anggota dewan juga. Saya juga mengalah untuk Pemkot. Saya coba mau gimana. Selama ini tidak melanggar hukum dan bermanfaat buat masyarakat Cimahi, ayo kita lakukan. Jangan kemudian menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Itu yang tidak akan beres-beres. Ini ada aturan hukum, sok jalankan aturan hukum. Jangan juga terlalu pacaran dengan aparat hukum. Pada saat ini aparat hukum itu bukan tonggak yang tidak bergeming dengan kepentingan duniawi. Banyak oknum di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, di mana-mana banyak oknum. Tapi tolong kaji lagi secara kebenaran hukum. Jangan tergoda karena kekuasaan sesaat. Hari ini yang berkuasa si A boleh membuat kebijakan tertentu. Esok lusa diganti akan berubah salah. Oke. Dan ini sudah pelajaran dari awal seperti itu. Pada saat Pak Itok mungkin Pak Itok merasa karena berkuasa benar, dipaksakan. Hari ini karena sudah tidak berkuasa menjadi salah. Oke. Kang Haji ada statement akhir. Jadi kata terakhir yang pertama bahwa saya banyak mengambil hikmah dari perjalanan ini karena kronologi dan sebagainya digambarkan Kang Asep, Kang Makar, saya baru tahu seperti ini. Walaupun pada saat itu saya adalah sekretaris KNP yang pertama di Kota Cimahi. Itu pada waktu berdiri saya juga sekretaris KNP. Iya. Waktu itu saja anggota. Dan pada saat itu ya kita percayakan kepada kakak-kakak kita yang ada di legislatif dan seperti itu. Nah, ambil hikmah yang pasti bahwa penyelesaian yang ada pada hari ini kita akan respon, terutama kita akan memberikan masukan terus kepada pihak pemerintahan Kota Cimahi, bukan masukan saja tapi mengingatkan agar respect terhadap permasalahan yang ada.
dengan catatan bahwa kita on the track di jalur yang benar. Dan satu catatan bahwa sekali lagi bahwa karena ada uang rakyat yang dibelikan, entah itu penyertaan atau apapun namanya terhadap tanah yang ada di Ciberem, maka kami selaku wakil rakyat Kota Cimahi akan memperjuangkan itu sampai titik darah penghabisan. Itu saja dari saya, terima kasih. Kang Asep, kira-kira solusi atau statement akhir? Solusi saya gini, saran. Ya, semoga pemerintah daerah dan DPRD memahami tentang arti sebuah aset, apalagi yang sumbernya misalnya dari tanah wilayah, tanah nagari, tanah adat, Tanah. dengan yang bersumber dari sebuah performing RPA itu dikaji. Ya. Karena ini sangat minim saya. Jadi begitu bersentuhan dengan aset yang kepemilikannya dengan performing harus seperti apa. Tapi kebalik, banyak juga tanah nagari, tanah adat yang di HGBK. Itu kan pola nakal sebenarnya pemerintahan BPN. Cimahi banyak yang seperti itu. Kita juga harus jujur melihat pada ya. Siap. Kasihan itu yang haknya. Tanah saya, tanah lulu saya kok jadi KGB kan gitu. Tinggal informasi aja, Kang. Nah, kemudian ada juga yang performing disertifikatkan keluar lah ya SAM. Nomor performing lagi salah. Dasarnya seperti apa? Iya. Nah, jadi saya tidak heran lihat yang sumber asal muasal. Karena kalau mau berkaca dan membuat satu perbandingan titik-titik Cimahi, apa bedanya Ciberem dulu, gedung dan bangunannya, dengan pustik-pustik yang ada di Cimahi? Itu sebenarnya awal mualalnya sama, tapi saya juga nggak tahu potensi mereka itu ada suratnya nggak. Karena yang jelas seperti Dustira aja itu baru HGB 2017. Berarti tahun-tahun sebelumnya nggak ada surat. Nah, ini sebagai masukan aja buat pemerintah Kota Cimahi untuk bisa berkoordinasi dengan lintas sektoral secara jernih dan menempatkan setiap permasalahan sehingga tidak terulang. Kemudian kembalilah ke kita bahwa yang namanya pemerintah itu adalah pelayan masyarakat. Kemudian dewan adalah tiga fungsi yang harus dimiliki: tegakkan, jalankan, melaksanakan. Baik. Terima kasih. Artinya kesimpulan kita sore hari ini yaitu berharap agar ini cepat terselesaikan dan perusahaan daerah segera dibenahi, mungkin begitu, dan segala permasalahan harus segera terselesaikan. Baiklah sahabat KKJN, bincang